PT Sigma Energy Kompresindo terbuka kegiatan usaha utama perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa penyewaan alat-alat untuk monetisasi minyak dan gas suar bakar dengan menggunakan teknologi kompresi untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 270 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 setiap saham atau sebanyak-banyaknya 29,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum yang dikeluarkan dari simpanan portefel perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp190, Rp230. Jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya Rp62.100.000.000 perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 27 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 4,22% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan. Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 10 saham baru perseroan berhak memperoleh satu waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan setelah 6 bulan sejak diterbitkan waran seri I dengan penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek PTNH Korindo Sekuritas Indonesia. Setelah melakukan penawaran umum maka posisi porsi saham pengendali sebagai berikut. PT Sigma Energy Utama sekitar 61,47%, Patricia Gita Chandra sekitar 6,83%, masyarakat sekitar 28,82%. Total aset perseroan cenderung stagnan di antara 65 miliar sampai 83 miliar, dengan liabilitas mengalami penurunan sedikit, sehingga membuat ekuitas mengalami sedikit peningkatan. Rencana penggunaan dana 1. Pembayaran utang bank sebesar 16,00% kepada PT Bank KEB Hana Indonesia. 2. Pengembangan usaha perseroan sebesar 51,00%. 3. Modal kerja sebesar 33,00% dengan rincian sebagai berikut. A. Sekitar 48,50% untuk pembelian spare part kompresor. B. Sekitar 30,30% untuk pembelian kendaraan operasional proyek di lapangan. C. Sekitar 15,10% untuk pembelian kendaraan operasional kantor pusat. D. Sekitar 6,10% untuk renovasi kantor, mes dan workshop. Walaupun dari segi pendapatan di tahun 2020 mengalami penurunan, tapi dari segi net profit perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbanding terbalik dengan pendapat Anda, arus kas perseroan cenderung menurun, dan terdapat penjualan aset pada arus kas aktivitas investasi di tahun 2020. Strategi usaha 1. Mengembangkan pasar mini kompresi perseroan dengan kapasitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan kontraktor minyak dan gas. 2. Berkolaborasi dengan perusahaan skala global dalam meningkatkan produksi dari sumur-sumur minyak dan gas yang kinerja di bawah ekspektasi. 3. Membuka SPBU modern yang dilengkapi dengan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik dan fasilitas penunjang lainnya, yaitu bengkel dan cuci mobil, minimarket, serta ATM center. 4. Mengembangkan pasar dalam bidang penerapan teknologi alternatif bagi penurunan gas rumah kaca, antara lain dengan teknologi pemanfaatan emisi karbon (CO2), carbon capture utilization, khususnya bagi penggunaan soda di dalam industri makanan dan minuman.